warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Semoga Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, yang memberikan kemampuan kita bisa ibadah, benar-benar menggolongkan kita menjadi ahli sedekah. Hadirin, kita pasti banyak persoalan. Pasti ada yang persoalannya sederhana tapi berat, tapi ada yang persoalannya berat tapi tidak terasa berat dan selalu ada jalan keluarnya. Di rumah masalah, di pekerjaan, dimanapun pasti ada masalah. Sebetulnya masalah itu tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu tidak ditolong oleh Allah di dalam menyelesaikannya. Nah, salah satu kunci yang dijanjikan, Allah akan memudahkan, diberi jalan keluar apapun masalahnya. Kesehatan, keluarga, keuangan, usaha. Kata kuncinya adalah takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar dari persoalan apapun. Jadi sudah pasti ada jalannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Sekarang siapa yang takwa itu? Apa saja cirinya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri orang yang takwa itu dia percaya, yakin kepada yang gaib, kepada Allah yang maha gaib. Ada malaikat, ada jin, ada setan, ada ruh, ada alam barzah, ada akhirat. Yakin kepada yang gaib dalam pandangan Islam. Yang kedua, ciri orang takwa itu sholat. Jadi tidak bisa orang disebut ahli takwa kalau tidak sholat, tidak bisa. Harus sholat. Dan yang ketiga, menafkahkan sebagian rizkinya. Jadi pasangannya itu adalah iman, sholat, sedekah. Ini minimal standarnya. Kalau kita dilihat surat Ali Imran ayat 114, ciri orang yang takwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Jadi kenapa orang yang senang berinfak itu bisa selalu ada jalan keluar? Karena orang yang senang berinfak itu sudah lebih percaya kepada janji Allah daripada bisikan setan. Al-Baqarah 268. Asyaitonu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Ini ada setan nih. Setan itu ada, ya, dia membisiki, menakut-nakuti kita bekal tidak punya uang, bekal miskin, bekal tidak ada lagi uang, ini udah capek-capek nyari uang. Jadi dia terus membisiki supaya kita ini pelit. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia terus menyuruh kita itu berbuat kikir. Kalau yang lain-lain belanja yang sia-sia, belanja maksiat, dia gampang. Kecuali untuk sedekah, dia kikir.
Itu terus-terusan ada. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Dan pada saat yang sama Allah juga ngasih janji kalau kita sedekah dosa diampuni. Kalau dosa diampuni artinya tenang, Pak. Karena yang membuat hidup kita ini gelisah adalah dosa. Jadi kalau ada di antara jamaah yang galau terus, tidak enak, cemas, hatinya tuh tidak nyaman, mesti ini banyak dosa. Karena ciri dosa itu dua. Satu, galau. Yang kedua, takut ketahuan orang. Nah, sedangkan kalau kita sedekah itu diampuni dosa kita, artinya bakal dikasih ketenangan. Kalau dosa kita diampuni, oh itu berarti selalu ada jalan keluar. Dan Allah akan mengganti apapun yang kita lakukan. Mana qasad shadaqatun min mal. Rasulullah bersabda, tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah. Penelitian ilmiah apapun dari lembaga yang netral, tidak harus dengan agama, seperti yang di Universitas Harvard itu 25 tahun meneliti, nyata sekali orang-orang yang senang berderma, tidak sedekah dalam bahasa dia, orang-orang yang senang memberikan hartanya itu tidak berkurang selain nambah. Ini kajian ilmiah 25 tahun meneliti tanpa iman ini. Bagi kita tidak rumit. Memang dalam sedekah tuh banyak keutamaannya, berguguran dosa, ditolak bala dan musibah, dilipat gandakan rezekinya, dijadikan jalan kesembuhan, diberikan ketenangan, keberkahan, banyak-banyak. Tapi masalahnya kita selalu dibisiki untuk pelit. Mari kita coba amalkan ini supaya kita bisa jelas dalam hidup ini. Jadi sebetulnya kita berpotensi sedekah, cuma kita kalah oleh bisikan. Tadi Al-Baqarah 268, dia terus saja. Nanti kotak infak lewat juga sama. Dia akan menyuruh kita mengambil yang paling kecil. Nanti kalaupun ada yang kecil disuruh milih yang paling jelek yang disedekahkan. Karena memang begitu. Setan menyuruh kita sedekahnya pelit dan sedikit, tapi untuk nafsu maksiat dia akan lancar. Satu, bertekadlah kita menjadi ahli sedekah. Hidup ini akan lebih mudah, lebih bahagia, lebih nikmat dan selalu cukup. Justru kalau kita jadi ahli sedekah yang ikhlas. Berat, hidup pelit itu berat, hadirin. Selalu seperti pakai baju besi yang nyesek sekali. Pelit itu berat. Dan ringannya hidup ini sedekah. Satu, kita bertekad. Tanpa tekad tidak bisa. Seperti memanah, kalau tidak ada sasaran dia tidak bisa efektif. Bertekadlah, saya ingin jadi ahli sedekah. Seperti yang kita tahu, kalau kita mau mati terus diberi kesempatan, nanti pasti orang-orang itu akan minta ditangguhkan agar bisa sedekah. Saking dahsyatnya keutamaan sedekah. Dunia akhirat tertolak bala. Bahkan orang sedekah itu tidak bisa mati jelek kalau ikhlas. Dua, sesudah kita niat, tekad dan mohon kepada Allah jadi ahli sedekah, minta dicabut kebakilan dari diri kita. Yang kedua, mulailah membiasakan bersedekah walaupun kecil tapi sering dan ringan. Jadi mulailah siapkan uang kecil terus saja, tidak kenal waktu, tiap ada kesempatan yang kecil saja dulu, karena nanti Allah yang akan membesarkan kemampuan kita sedekah. Kalau memang baru sanggupnya 1000, kumpulkan uang 1000-an, yang penting dinikmati dan ringan. Lihat saja, ringan, ringan, ringan. Yang ketiga, canangkan setiap kali kita dapat rezeki 5-10% atau terserah berapa, anggap saja sebagai pengeluaran rutin, seperti kita harus bayar anak sekolah, seperti bayar cicilan. Kita akan ada alokasi rutin untuk ini, untuk itu yang memang kita harus adakan setiap bulan.
Adakan setiap bulan alokasi rutin untuk sedekah. Jadi kita sudah tidak berat lagi, karena ini memang untuk sedekah. Dapat 1 juta, katakanlah 50.000 untuk sedekah. Kalau masih berat 50.000, pecahkan dengan 2.000-an, 1.000-an kalau perlu, supaya kita ringan. Itu latihan. Yang keempat, perlebar sedekah kita jangan hanya masalah uang, tapi makanan, beras, membiasakan mentraktir orang. Kalau tidak punya, mulai tenaga, kita mulai ringan, ikut nyapu, ikut mungut sampah, ikut bawakan sesuatu, ikut ngatur parkir. Apa saja tenaga ini kita niatkan sedekah. Atau ilmu, kita punya ilmu, bisa Quran, ajarkan seorang, 2 orang. Nanti kita akan mulai merasakan nikmatnya hidup bermanfaat. Dan itu tidak dirasakan oleh orang-orang yang kikir. Nagih, hadirin. Kita ditraktir itu nikmat, tapi mentraktir, memberi makan itu jauh lebih nikmat, karena kita bisa melihat orang-orang bahagia mendapat makanan dari kita. Kita bisa mendengar orang-orang yang bersyukur, doa, dan itu akan membuat hidup bahagia. Mengapa orang jarang bersedekah? Karena dia tidak pernah merasakan nikmatnya sedekah. Makanya dibiasakan dari yang kecil, lewat tenaga, mungkin ilmu, mungkin perhatian, atau minimal tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah, wajah cerah. Niatkan melihat keluarga dengan senyuman sebagai sedekah. Niatkan menatap anak dengan wajah cerah. Niatkan ketemu teman dengan wajah cerah. Niatkan dimanapun kita berada, sebar kebaikan dengan wajah cerah, perkataan yang baik. Kalaupun susah, niatkan sedekah, tidak bicara jelek, tidak keluh kesah, tidak ada menghina, tidak mencela, tidak gibah. Niatkan sedekah, tidak melakukan perbuatan dosa. Itu pun sedekah. Rasakan Allah melihat apa yang kita lakukan. Yang kelima, buat komunitas, keluarga, istri, anak. Kalau kita punya uang lebih, jangan hanya dikasih untuk tabungan. Beri ini untuk nabung di dunia, habiskan untuk sedekah. Kasih anak 20.000 untuk jajan, 20.000 untuk sedekah. Kasih istri untuk rumah tangga, untuk keperluan pribadi, kasih lagi. Ini Bu untuk sedekah. Bapak nanti lihat perubahan akhlak istri, lihat perubahan akhlak anak ketika mereka sudah terbiasa sedekah. Luar biasa. Luar biasa, sesuatu yang akan terasakan oleh kita berubah. Orang yang senang bersedekah itu lebih tenang, lebih tidak mudah marah, lebih mudah memaafkan, lebih nyaman hidupnya. Kita sebagai kepala keluarga modali keluarga untuk sedekah. Percayalah hadirin, dahsyat sekali perubahan akhlak, karakter orang yang senang bersedekah. Ajak keluarga, ajak lagi teman-teman, buatlah komunitas sedekah, buatlah grup bersama-sama, mentraktir, menyenangkan, menjamu orang, kehidupan yang benar-benar berpindah dari orientasi menyenangkan diri menjadi menyenangkan orang lain. Bukankah sebaik-baik amal adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain? Dan khairun nas, sebaik-baik manusia, manusia yang paling bermanfaat bagi yang lain. Hadirin sekalian, gunakan teknologi lebih mudah. Dan ada satu kata kunci terakhir, kalau sudah berniat begitu, kuncinya adalah jangan ditunda. Karena setiap penundaan pasti akan ada bisikan-bisikan untuk menggagalkan amal kita.
Kalau mau sedekah, katakanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jarang doa ini digunakan, padahal Al-Quran sendiri sudah menjelaskan setan ya'murukum ya'idukum bil faqr wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakutimu dengan kemiskinan dan menyuruh kita kikir. Makanya kalau mau sedekah, tambahnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dengan a'udzubillahi minasyaitan, Allah kuasa melemahkan tipu daya setan. Semoga Allah memilih kita menjadi ahli sedekah yang ikhlas dan istiqomah. Ahabul amal ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus dalam segala keadaan, walaupun sedikit. Bersedekahlah dalam senang dan susah, dalam lapang dan sempit, dan rasakan janji jaminan Allah bagi ahli sedekah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, hidup ini belum tentu lama. Kalau kita mati, tidak ada kesempatan bersedekah. Kalau kita mati, kemudian ditanya, saudara kalau mau dihidupkan sebulan, apa yang akan kau lakukan? Pasti kita akan habis-habisan untuk beramal. Benar? Nah, sekarang kita belum mati, masih ada kesempatan beramal. Sungguh-sungguhlah hadirin, penguasa rezeki adalah Allah. Kalau kita ahli sedekah, kita tidak akan pernah miskin. Mana qasat shadaqatun min mal. Akan banyak sekali pertolongan Allah, berkah dari kita memindahkan dari percaya kepada tipu daya setan menjadi percaya kepada janji jaminan Allah. Allah sangat menghargai orang-orang yang mempercayai janji dan jaminannya. Tidak ada ketakwaan bagi orang yang kikir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Duhai Allah yang Maha Menatap, ampuni segala kekikiran kami selama ini. Ampuni segala dosa dan maksiat yang kami perbuat sepanjang hidup ini. Dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja. Ampuni maksiat yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Tolonglah kami ya Allah, berikan kepada kami kemudahan untuk berbuat kebaikan-kebaikan, dan cegahlah diri kami ya Allah agar bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Ya Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa, bersihkan jiwa ini ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa mensucikannya. Engkaulah pelindung dan penolong jiwa ini. Allahumma hdina, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Duhai Allah yang Maha mendengar, kami mohon kepadamu, jadikan kami ahli takwa. Jadikan kami, Engkau beri petunjuk sepanjang hayat. Jadikan kami menjadi orang yang terpelihara ya Allah, dan jadikan kami menjadi orang yang senantiasa Engkau cukupi ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini
Benar-benar Engkau jadikan diri kami bukti indahnya agamamu. Pilihlah kami ya Allah menjadi jalan rezeki bagi saudara kami yang fakir, jalan terkenyangkannya hamba-hambamu yang lapar, jalan tercukupinya hamba-hambamu yang kekurangan, jalan terlunasinya hamba-hambamu yang berhutang. Pilihlah kami ya Allah menjadi jalan hidayah bagi hambamu yang belum mengenalmu, jalan pertolonganmu bagi hamba-hamba yang membutuhkan pertolonganmu. Pilihlah kami ya Allah menjadi hambamu yang penuh manfaat bagi makhlukmu. Namun kami mohon pelihara hati kami agar benar-benar ikhlas. Semua ini hanya karena Engkau. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam keimanan dan amal soleh. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Kumpulkan kami semua jadi ahlul jannah. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina dan di bumi manapun yang Kau saksikan dizalimi. Sungguh Engkau menyaksikan segalanya dan satu-satunya yang kuasa menolong hanya Engkau. Ya Allah, bimbing para pemimpin di negeri kami agar menjadi pemimpin yang mengenal-Mu, pemimpin yang takut padamu, yang bisa membimbing negeri ini di jalan yang Engkau ridhoi. Kami berlindung kepadamu dari orang-orang yang menyesatkan kami dari jalan-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.